down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Nur Anissa. Saya dari kelas genap dengan NIM 0801 12 82 42 90 26. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan nomor 10, di mana menentukan segitiga Pitagoras atau bukan. Nah, di mana deskripsi programnya di sini mulai, kemudian pesan tempat di memori untuk variabel A, B, dan C bertipe data integer, kemudian tampilkan pesan masukkan sisi. Kemudian input nilai sisi pertama dari pengguna dan simpan ke dalam variabel A. Kemudian input nilai sisi kedua dengan pengguna dan simpan ke dalam variabel B, kemudian input nilai sisi ketiga dari pengguna dan simpan ke dalam variabel C. Nah, C kondisi apakah segitiga sisi membentuk segitiga Pitagoras. Nah, jika A dikali A dan B dikali B sama dengan C dikali C, atau A dikali A ditambah C dikali C sama dengan B kali B, atau B kali B tambah C kali C dan sama dengan A kali A. Maka tampilan pesan itu adalah segitiga Pitagoras. Jika tidak, maka tampilkan pesan bukan segitiga Pitagoras. Nah, kemudian program selesai. Di sini ada flowchartnya, di mana pertama mulai, kemudian masukkan input nilai A, B, C, kemudian masuk ke pernyataan kondisi di mana A dikali A ditambah B dikali B sama dengan C dikali C, atau A dikali A tambah C dikali C sama dengan B kali B, atau B kali B tambah C kali C sama dengan A kali A. Jika true, maka dia segitiga Pitagoras. Jika false, maka bukan segitiga Pitagoras. Kemudian N. Nah, masuk ke sedekotnya, di mana deklarasikan dulu variabel A, B, C itu dengan tipe data integer, kemudian mulai terus input nilai A, input nilai B, input nilai C, kemudian masuk ke pernyataan kondisi A kali A tambah B kali B sama dengan C kali C, atau A kali A tambah C kali C sama dengan B kali B, atau B kali B tambah C kali C sama dengan A kali A. Kemudian jika iya, maka segitiga Pitagoras. Jika salah, maka dia bukan Pitagoras. Kemudian program selesai. Kita masuk ke ininya, codingannya, dimana kita pakai header include iostream, kemudian baru using namespace std, kemudian masuk ke fungsi mainnya, fungsi main, kemudian kita buat deklarasikan integer A, B, C, semikolon, kemudian cout, masukkan sisi, kemudian in A, B, C. Kemudian masuk ke pernyataan kondisi if tadi A dikali A ditambah B kali B sama dengan C kali C, atau A kali A ditambah C kali C sama dengan B kali B, kemudian atau B dikali B ditambah C kali C sama dengan A kali A. Kemudian cout, jika iya, dia maka mencetak segitiga Pitagoras. Jika tidak, maka else cout bukan segitiga Pitagoras. Nah, kita run coba programnya.
Di sini misalkan kita masukkan sisinya itu 6 ya. Masukkan sisi 6. Masukkan sisinya itu 6. Kemudian A diisi dengan 6. Maka kemudian masukkan sisi yang keduanya B-nya itu 8. Kemudian program meminta input masukkan sisi lagi 10. Misal kita C-nya B diisi dengan 8 dan C diisi dengan 10. Terus maka 6 kali 6 36. Terus 8 kali 8 itu 64 sama dengan 100. Terus C itu kan 10 kali 10 100. Jadi 6 pangkat 2, 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 itu segitiga Pitagoras. Maka program mencetak segitiga Pitagoras. Kemudian program selesai. Coba kita buat segitiga yang bukan Pitagoras. Run lagi. Nah, misalkan di sini kita masukkan sisinya itu 8. Kemudian variabel A diisi 8, kemudian meminta input lagi, masukkan 15, B-nya itu kita isi 15, dan program meminta input masukkan sisi 20, misalnya C-nya 20. Diisi dengan 20, maka bukan segitiga Pitagoras, karena 8 dikali 8 itu 64, 15 dikali 15 itu 25, jadi totalnya itu 289, sedangkan 20 kali 20 itu 400. Jadi dia itu tidak ada kombinasi A, B, C yang memenuhi rumus Pitagoras, maka program mencetak bukan segitiga Pitagoras. Oke, mungkin sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.